Pertanyaan berikutnya silakan yang belum, Mbak Puji, Mbak Dona, terus satu lagi Mbak Susi. Oke, silakan. Ya, nggak apa-apa. Biar rekaman gampang. Terima kasih, nama saya Bu Puji Windriani. Bu Puji, ya. Instruktur Nasional Bimbingan Konseling. Terima kasih, promosi Om J. Oh, iya. Saya ingin menanyakan yang menjadi kesulitan saya khususnya sebagai guru dalam mencari kebenaran sejarah. Oke lah, kita lingkup nasional dulu, lingkup Indonesia, kita nggak usah ke sejarah-sejarah luar. Katakanlah saya lahir 7 bulan ke sini, sehingga zaman-zaman PKI saya tidak tahu, saya tidak lihat, saya tidak merasa bla 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 bla. Tetapi mestinya kan saya bisa bertanya sama orang tua kandung atau orang tua, para orang tua. Tetapi jawaban sampai detik ini pun sepertinya sulit. Yang valid, yang benar dengan segala versi yang bisa dipertanggungjawabkan itu yang bagaimana. Tapi yang ada kan yang hanya ada di on the book. Yang kedua, misal Super Semar. Katakanlah Super Semar yang asli itu di mana, seperti apa dan sebagainya. Oke lah, kalau proklamasi ada, terus suaranya ada, kita bisa lihat di Monas dan sebagainya. Terus terakhir, ini yang kelam-kelam ya, yang peristiwa 9798. Saya sendiri sudah dewasa, saya sudah bekerja gitu ya. Tetapi saya sendiri tidak bisa cerita nantinya kepada anak cucu saya apa itu peristiwa 9798 dengan versi yang benar, yang bisa diakui khususnya ya secara nasional gitu. Karena bagaimanapun sejarah domestik ya, sejarah Nusantara kita itu sepertinya syarat dengan kepentingan-kepentingan, siapa ya si pembuat buku, siapa pengarang ceritanya, dan siapa penguasa pada saat itu atau saat ini gitu. Jadi yang saya tanyakan bagaimana mempertanggungjawabkan kebenaran untuk diteruskan kepada dinasti selanjutnya sehingga kebenaran itu tetap abadi, tidak belok-belok sesuai kepentingan atau diedit next gitu. Terima kasih. Ya, atau aja Mbak. Selamat malam. Saya ingin bertanya sebagai dua orang. Pertama sebagai orang tua, kedua sebagai guru TK. Pertama sebagai orang tua, saya punya anak sekarang kelas 2 SD, dia belum belajar ya sejarah. Yang satu lagi kelas 2 SMP. Nah, dia udah mulai belajar sejarah nih Pak. Gimana ya? Saya sendiri alhamdulillah nggak tahu kenapa itu suka sama sejarah. Jadi dari kuliah saya hobi tuh baca petty historinya Rosihan Anwar gitu ya. Dan hal-hal sekeliling sejarah yang ada di buku gitu. Tapi saya nggak tahu dari mana ketertarikan saya itu bisa muncul. Jadi saya pengen nanya nih, kalau misalnya kita sebagai orang tua di anak sekarang, kita tahu lah ya bisa baca buku sejarahnya nggak berubah gitu. Kan katanya emang sejarah nggak berubah. Tapi gimana caranya kita memberi penjelasan kepada anak supaya bisa lebih mendalam seperti ini gitu, walaupun mungkin itu berarti saya butuh bacaan ya. Saya sendiri suami kebetulan juga suka sejarah, jadi kita suka berdua diskusi. Cuman gimana caranya menyampaikan hal-hal yang sebenarnya jauh lebih menarik dari sekedar tanggal tadi yang horor-horor itu Pak, supaya dia bisa kayak saya nggak bilang bahwa apa yang saya dan suami saya sukai anak harus suka, enggak, cuman ini adalah sesuatu yang menarik yang jauh lebih penting sejarahnya yang seperti ini, yang tentang Kartini gitu, yang makna-makna kehidupannya itu yang ada di dalam sejarah yang saya pikir dia nggak akan dapat di sekolah. Jadi apa yang bisa dilakukan orang tua untuk anak supaya dapat hal yang seperti itu. Kemudian yang kedua, sebagai guru TK,
ini gue suka kesel gitu. Udah baca lah ya buku Kartini kayak gimana. Terus ngeliat kayak tiap tahun ibu-ibu sibuk dandanin anaknya doang gitu untuk Kartini. Tapi saya bisa apa gitu. Waktu itu saya sebagai orang tua belum jadi guru TK. Tapi kalau sekarang sama TK saya, kalau misalnya ada momen-momen sejarah yang sebenarnya mungkin butuh untuk diperingati, itu gimana cara mengenalkannya, atau misalnya gimana cara memberi pengertian bahwa katakanlah Kartini lah ya yang paling anak-anak tahu gitu. Gimana caranya memberikan makna yang cukup kena tapi untuk anak-anak usia dini ini nih Pak. Gitu aja buat saya. Terima kasih. Ya, tepuk tangan dulu Mbak. Silakan Pak. Selamat malam semuanya. Saya juga ingin mengajukan pertanyaan yang mungkin agak terkait dengan Ibu. Kalau Ibu kan tadi menanyakan mengenai bagaimana cara kita bisa tahu mana sih sejarah yang benar, mana yang tidak gitu. Justru pertanyaan saya, kan tadi Bapak bilang kalau ketika kita bahas sejarah, kita membahas manusia. Artinya ada fakta-fakta yang dibahas dong Pak dalam sejarah, hal-hal yang memang benar-benar terjadi. Tapi Bapak lanjut lagi, bagaimana kita cara mencari tahunya, baca gitu. Dan kalau kita baca sebuah buku, pasti itu karangan seseorang. Dan seseorang ketika menuliskan sebuah cerita, pasti ditambahi oleh nilai-nilai yang dia anut, pengetahuannya dia juga gitu. Artinya itu nggak benar-benar pure apa yang terjadi gitu. Kejadian itu diceritakan dari perspektif orang itu gitu. Bagaimana ketika satu kejadian diceritakan oleh beberapa orang lewat buku yang berbeda, artinya kan bisa saja ceritanya yang berbeda gitu. Pertanyaan saya sebenarnya dalam pendidikan sejarah itu sendiri yang dipelajari itu apa saja sih Pak? Apakah fakta-fakta atau cara berpikir orang di zaman itu? Apa saja gitu, sampai pada akhirnya sebenarnya yang terpenting ketika kita mengajarkan sejarah itu apakah untuk mencari tahu kebenaran sebuah peristiwa ataukah untuk mengambil pelajaran dari peristiwa tersebut. Terima kasih. Ya, tepuk tangan lagi. Pertanyaannya tiga jalan Pak, langsung di kebenaran itu sendiri. Setiap kebenaran sejarah, klaim kebenaran. Setiap generasi akan ubah, karena ini kehidupan manusia kan. Manusia berubah, cara pandang berubah, akses terhadap informasi berubah. Kalau dulu zaman saya SMP ya Bu ya, kan nonton setiap tanggal 30 September tuh gitu kan. Udah kita dibawa ke lubang buaya. Itu adalah kebenaran yang saya yakin. Dan saya yakin itu benar. Tapi setelah kuliah, baca lagi, dengan semakin banyak akses yang informasi yang saya ini kan saya ragu dengan kebenaran itu, bahkan menihilkan. Itu satu. Jadi setiap generasi akan punya penilaian terhadap kebenaran tersendiri. Saya jadi ingat waktu di ITB kemarin ditanya gitu, kalau ini jadi nggak ini ya agak kesana sini, tapi ditanya juga kalau gitu bagaimana kita mewariskan nasionalisme atau semangat kebangsaan. Saya bilang oke, kita bisa mewariskan, tapi generasi yang akan datang pasti akan berpikir berbeda dengan generasi kita. Kalau kita bawa tuh Soekarno, gagasan-gagasan itu kan kayak kita ngidupin dinosaurus loh, fosil yang udah mati, buat mereka apa gitu loh, nation. Sementara mereka sekarang setiap generasi itu kan perbedaannya udah speed ya, mereka lebih cepat, lebih jauh jangkauannya. Dulu kalau nggak kebayang saya bisa backpacker ke dunia, sekarang gampang, murah, ada tiket, dulu nggak akan kebayang. Jadi generasi semakin luas, semakin pasti akan berbeda nilainya dengan kita. Itu kebenaran yang namanya sumber. Jadi kalau ingin menilai sebuah karya ini dapat dipercaya atau tidak, sebenarnya ada saran, lihat dia menggunakan sumber apa, sumber bacaan, sumber informasinya. Sebuah buku sejarah biasanya akan memulai dengan catatan tentang sumber. Saya menggunakan sumber A, B, C, D. Ini saya ilustrasikan buku terbaru tentang 65 karya John Rosa. Dia mulai dengan sumber yang ditemukan
Suparjo ya, Dirjen Suparjo. Dari sumber itu dia menganalisis lagi bagaimana konstruksi tahun 65 dan ada sedikit perbedaan walaupun juga ada persamaan dengan asumsi-asumsi yang lain. Jadi kebenaran akademik adalah kebenaran yang diperdebatkan, dia tidak mutlak. Kebenaran yang bisa diperdebatkan. Problemnya adalah ketika ngajarin. Ini kebenaran di tingkat sekolah ya, kebenaran buat ibu-ibu dan kita sebagai ibu ini adalah tergantung pada tadi perspektif ya, perspektif menilai. Jadi kalau misalnya saya ditanya tentang peristiwa yang kontemporer 97-98, fakta ya, kembali ke fakta ya. Poin-poin dasar dari mana yang benar dalam peristiwa itu, saya jadi ingat ada seorang Perdana Menteri Cina, Zhou Enlai, ditanya mana yang benar tentang revolusi Prancis 200 tahun lalu. Itu early to ask this kan. Masih terlalu awal 200 tahun. Kita masih berdebat gitu, karena terlalu dekat ya peristiwanya ya. Makanya kalau orang sejarah bilang sejarah kontemporer, aduh paling kita nggak mau gitu. Karena yang terkena dampaknya juga banyak, yang marah juga banyak gitu kan. Saya pegang sejarah kolonial, siapa yang marah. 100 tahun udah berjarak, kita jaraknya udah jauh ya. Semakin kita bisa semakin tenang, santai lah. Ngomong kalau kita bicara tentang Kartini, bicara tentang Belanda, santai. Tapi kalau kita bicara tentang apa, Soeharto, masih orang masih dekat, masih sangat subjektif, masih ada di dalam sejarah itu. Sejarahnya belum selesai. Kita masih terus transformasi. Jadi kalau ditanya tentang kebenaran yang mana, kebenaran yang bisa diperdebatkan di dalam kelas, coba itu. Saya nggak kasih jawaban yang mutlak karena saya juga takut salah nanti kalau kasih. Kalau secara akademik, saya bilang karya terbaik adalah John Russell. Saya akan bilang begitu. Kalau buku putih itu adalah versi negara, itu akademik. Kalau dipraktikkan ke anak siswa kan bingung ini ada museum Lichtenstein, museum dan lain sebagainya. Jadi memang kita harus perjuangkan itu paling tidak kalau kita sama-sama orang tua, ini kan posisinya kita orang tua nih, kita sama-sama orang tua ya kita berikan satu yang pendidikan sejarah terbaik. Itu bisa media-media langsung yang bisa punya berkesan gitu ya. Jadi saya perbandingannya luar negeri terus ya. Poinnya adalah mereka punya museum yang bagus, itu deh poinnya. Kita enggak, itu soalnya. Kedua kalau yang TK tadi ya, pendidikan TK juga saya kira ini pertanyaan yang susah ya. Cuma ada satu buku yang saya sarankan baca, itu The History of the World, Gombrich ya. Jadi si Gombrich itu dia bikin tentang sejarah dunia. Sejarah itu diperuntukkan untuk anak-anak. Dia membayangkan ketika menulis tentang sejarah itu seorang usia 9-7 tahun, dan dia cerita tentang bagaimana. Saya sarankan itu baca buku itu, coba cari, belum ada terjemahan Indonesianya ya. Sedang iya, The History of the World. Tapi nanti akan ada, sedang diproses. Jadi kira-kira gitu ya.